Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak sholi-sholiha kelas 4. Halo, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga tetap sehat ya, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, anak-anak, berjumpa lagi di video Bu Arum. Kali ini kita akan membahas materi kelas 4, yaitu tema 2, subtema 2, selalu berhemat energi. Sebelum kita ke materi, mari kita kupas dahulu tujuan pembelajaran kali ini. Kita untuk apa sih? Nah, ini adalah tujuan pembelajaran kita. 1, yaitu sumber energi. Yang kedua, membaca petunjuk. Yang ketiga, sumber daya alam. Yang keempat, hak dan kewajiban. Dan yang terakhir adalah tinggi rendah nada. Nah, anak-anak, itulah tujuan belajar kita hari ini. Oke, lanjut ke materi. Masuk ke pembahasan ya, yaitu energi. Ada yang tahu tidak energi itu apa? Kemudian bentuknya bagaimana dan manfaatnya apa? Baiklah. Energi sering sekali kita jumpai. Bahkan kita manusia sangat bergantung sekali dengan energi. Jadi, energi di sini adalah kemampuan suatu benda melakukan usaha atau kerja. Nah, sesuatu yang mempunyai usaha atau kemampuan untuk melakukan suatu pekerjaan atau usaha itu disebut energi. Ya. Nah, di sini ada beberapa bentuk energi. Di antaranya yang pertama adalah energi kinetik. Biasa disebut dengan energi gerak. Contohnya kipas, angin, mixer, dan lain-lain. Kemudian yang kedua adalah energi potensial. Energi potensial yaitu energi yang dimiliki benda akibat kedudukan atau posisi benda. Contohnya adalah buah apel jatuh dari pohon. Nah, itu kan posisi ya. Apel di atas pohon kemudian jatuh ke tanah. Itu adalah sesuai dengan posisi benda, disebut energi potensial. Kemudian menjatuhkan bola dari tempat yang tinggi. Nah, itu juga energi potensial. Jadi nanti kalau kalian melihat bunda, mangga, rambutan, dan lain sebagainya, jika jatuh dari pohonnya kemudian jatuh ke tanah, maka disebut energi potensial. Satunya yang ketiga di sini adalah energi panas. Energi panas adalah energi yang sering dibutuhkan manusia. Nah, sangat sering ini. Contohnya, menjemur pakaian. Menjemur pakaian itu menggunakan energi panas. Jika tidak ada energi panas, maka tidak kering-kering. Meskipun sudah dikeringkan dengan mesin cuci, tapi kalau tidak ada energi panas, maka keringnya akan memerlukan waktu yang lama. Kemudian selanjutnya contohnya adalah memasak. Nah, itu menggunakan api. Itu contoh energi panas api ya. Kemudian setrika, yaitu menggunakan panas listrik. Selanjutnya yang keempat ada energi cahaya. Energi yang menghasilkan sumber cahaya. Contohnya lilin, lampu, senter, dan lain sebagainya. Yang terakhir di sini adalah energi listrik. Yaitu yang paling banyak digunakan manusia. Contohnya setrika, jika dialiri listrik akan memanaskan elemen pemanasnya. Kemudian kipas, jika dialiri listrik akan bisa bergerak. Nah, itu contoh-contoh energi listrik ya. Anak-anak, kita sudah tahu energi itu apa, kemudian bentuk-bentuknya apa. Selanjutnya kita ke manfaat energi. Seperti Bu Arum bilang tadi, manusia sangat bergantung dengan energi dan setiap saat kita selalu memanfaatkannya. Contohnya di sini. Nah, ini ya. Energi sangat bermanfaat untuk kehidupan manusia, bahkan manusia sangat sekali bergantung kepada energi listrik. Nah, ini yang paling sering digunakan manfaatnya oleh manusia untuk mengecas HP, kemudian menonton TV, kemudian melakukan pekerjaan rumah, mesin cuci, dan lain sebagainya itu menggunakan energi listrik. Nah, ini manfaat yang sangat sering sekali digunakan oleh manusia ya. Kemudian, pernahkah kalian
membeli suatu barang atau mainan dan yang berkaitan dengan rakit-merakit. Nah, setiap kita membeli suatu barang yang berbentuk rakitan atau membuat sesuatu, pasti ada panduannya atau langkah-langkahnya atau bentuknya. Bagaimana barang tersebut digunakan? Nah, petunjuk itu apa sih? Petunjuk itu urutan yang memberi arah atau bimbingan bagaimana sesuatu harus dilakukan. Jadi kalau misalnya kalian menemukan suatu cara, bagaimana menghidupkan kipas, terus bagaimana cara mengecharger HP, nah itu merupakan petunjuk. Nah, itu masuk ke membaca petunjuk. Nah, sekarang perhatikan contoh berikut ini. Baru mempunyai sebuah contoh petunjuk. Ya, cara membaca petunjuk ya, perhatikan. Ini kipasku. Bagaimana cara kita membuat suatu kipas, sebuah kipas ya. Di sini ada alat dan bahan. Kertas duplek, kertas kado, lem uhu, gunting, pensil, stik es krim lengkap. Nah, kemudian cara membuatnya. Gunting kertas duplek sehingga menjadi bentuk lingkaran dengan diameter 30 cm. Buat sebanyak 2 buah lingkaran dengan diameter sama panjang. Rekatkan masing-masing lingkaran pada kertas kado yang telah disiapkan. Gunting kertas kado mengikuti ukuran lingkaran kertas duplek. Rekatkan kedua lingkaran tersebut, masukkan stik es krim sepanjang jari-jari lingkaran tadi. Beri variasi atau tambahan pada produk untuk memperindah tampilan produk. Nah, anak-anak, ini adalah salah satu contoh petunjuk, suatu petunjuk bagaimana sih cara kita membuat kipas ya. Kipas dari kertas ya. Itu adalah salah satu petunjuk. Nah, jadi kalau kita membuat sesuatu harus ada petunjuknya ya, tidak salah-salah. Nah, itu merupakan salah satu petunjuk. Oke, sekarang bagaimana ya cara kita membaca petunjuk agar cepat dipahami, mudah dimengerti? Nah, di sini ada 3 cara. Yang pertama adalah perhatikan maksud masing-masing langkah dari petunjuk. Nah, jadi kita memahami dulu masing-masing langkahnya itu bagaimana. Kita memperhatikan dengan seksama. Kemudian yang kedua adalah perhatikan urutannya. Nah, ini setelah kita memperhatikan semuanya, langkah-langkahnya yang perhatikan bagaimana. Selanjutnya, kalau sudah kita memperhatikan semua langkah-langkahnya, kita mengurutkan satu persatu ya. 3, cermati, jangan sampai ada urutan yang tertukar. Nah, setelah kan kita memahami maksudnya, kemudian merangkai urutannya bagaimana. Setelah itu, dicermati, jangan sampai urutannya itu tertukar sehingga tidak bisa disusun nanti kalau tertukar ya. Nah, itu adalah beberapa cara membaca petunjuk. Setelah kita tahu cara membacanya, ayo kita belajar bagaimana cara membuat teks petunjuk ya. Cara membuat teks petunjuk. Caranya juga ada 3. Yaitu diantaranya yang pertama adalah menentukan judul ya. Kita mau membuat petunjuk apa ya? Nah, itu yang pertama adalah menentukan judul. Kalau sudah ada judulnya, kita tahu membuat petunjuk apa. Yang kedua adalah menentukan bahan dan alat. Kalau sudah tahu judulnya, kita menyiapkan bahan dan alat dulu ya. Judul sudah, bahan dan alat sudah. Yang ketiga, yang terakhir menentukan urutan-urutannya. Judul sudah, bahan dan alat sudah. Nah, bagaimana cara kita untuk mengurutkannya, menentukan langkah-langkahnya agar bisa tersusun dengan rapi, agar berjalannya benar suatu petunjuk tersebut. Itu adalah beberapa cara membuat teks petunjuk. Oke, kita kembali lagi ke sumber energi. Energi banyak sekali jenisnya, sama halnya dengan sumber daya alam.
Sumber daya alam jumlahnya tidak terbatas, bahkan di negara kita Indonesia ini mempunyai banyak jenis sumber daya alam. Ya, anak-anak ya. Anak-anak kelas 4, tahu tidak sumber daya alam itu apa? Sumber daya alam atau disingkat SDA, ya. Biasa kita sering dengan sebut SDA atau sumber daya alam adalah segala sesuatu yang berasal dari alam yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Nah, di sini contohnya ada ikan, ada pertambangan, ada perkebunan, terus ini pemot kayu, waduk. Nah, itu merupakan sumber daya alam. Jadi di Indonesia ini sangat melimpah sumber daya alamnya. Nah, sumber daya alam juga mempunyai jenis-jenisnya. Di sini ada 2 jenis sumber daya alam. Yaitu yang pertama adalah sumber daya alam hayati dan non-hayati, ya. Ingat-ingat, jenis sumber daya alam ada 2, yaitu hayati dan non-hayati. Hayati itu apa? Sumber daya alam hayati adalah sumber daya alam yang berasal dari makhluk hidup, yaitu hewan dan tumbuhan. Contohnya, sapi itu merupakan makhluk hidup hewan, kambing, ayam, sayuran. Nah, ini merupakan makhluk hidup tumbuhan. Kemudian teh, kopi, ikan, padi, jagung, dan lain sebagainya. Nah, itu adalah hayati. Diingat-ingat, jenis SDA atau sumber daya alam hayati yaitu dari hewan dan tumbuhan. Di sekitarmu juga banyak ya. Kemudian yang non-hayati. Nah, ini tidak berasal dari makhluk hidup ya. Bukan berasal dari makhluk hidup. Ingat-ingat ya, jenis sumber daya alam hayati dan non-hayati. Hayati itu dari alam atau dari hewan dan tumbuhan. Kalau non-hayati tidak berasal dari makhluk hidup. Contohnya adalah air, sinar matahari, udara, tanah, batu bara, minyak bumi, dan gas alam. Nah, itu adalah beberapa jenis sumber daya alam ya. Kemudian nah ini contohnya Bu Arum perlihatkan secara real ya. Contoh non hayati biar kalian tahu ya, biar tidak. Nah, ini batu bara, bentuknya seperti karang ya, batu bara itu ya. Ini bentuk batu bara, kemudian ada minyak bumi. Pasti kalian pernah melihat nih di majalah atau di TV gambar seperti ini di tengah laut ya. Ada pengeboran-pengeboran, yaitu mereka mengebor minyak bumi. Kemudian ada gas alam, bentuknya seperti ini. Ini contoh di PLTU Jepara ya, itu ya. Itu adalah contoh gas alam. Selanjutnya, sumber daya alam juga mempunyai sifat ya. Jadi bukan hanya manusia saja, hewan saja. Sumber daya alam pun atau SDA juga mempunyai sifat. Di sini ada 3 sifat sumber daya alam. Yang pertama, dapat diperbarui ya. Dapat diperbarui artinya bisa dibuat dan diperbarui. Contohnya, hewan bisa melahirkan lagi yang baru, kemudian tumbuhan bisa ditanam lagi yang baru, pohon bisa lagi ya, ikan ya. Kemudian 2, tidak dapat diperbarui. Nah, ini sumber daya alam yang terbentuk oleh proses alamiah dan membutuhkan jangka waktu yang lama. Sumber daya alam ini akan habis suatu saat dan sulit atau tidak mungkin dibuat kembali. Contohnya minyak bumi. Jika di suatu daerah misalnya Kalimantan, nah itu kan melimpah minyak bumi misalnya ya. Ini misalnya contoh ya. Nah, itu jika diambil terus-menerus beberapa tahun kemudian lagi, nah itu bisa habis, nggak bisa diperbarui lagi. Berarti mencari tempat yang baru yang melimpah minyak buminya. Kemudian batu bara juga seperti itu. Jika sudah habis di suatu tempat tersebut, maka tidak bisa diambil lagi, harus mencari tempat yang baru. Kemudian yang ketiga, bersifat kekal. Bersifat kekal yaitu sumber daya alam yang tak akan habis dan selamanya ada di bumi. Contohnya sinar matahari. Nah, itu sinar matahari tidak bisa habis, berarti selamanya di bumi, ya. Ada menyinari bumi itu selamanya. Kemudian tanah juga selalu di bumi, tidak bisa
habis dan selamanya ada di bumi. Angin, terus kemudian air. Nah, itu adalah beberapa sifat sumber daya alam. Selanjutnya adalah kita ke hak dan kewajiban, ya. Hak dan kewajiban di sini mempunyai perbedaan, ya. Kalau hak sesuatu yang patut kita terima. Jadi, kita bisa menerima itu hak. Sesuatu yang bisa kita terima itu hak, patut kita terima. Kemudian selanjutnya kewajiban, yaitu sesuatu yang harus kita kerjakan. Jadi ada kita terima dan kita ada juga untuk mengerjakannya, ya. Kewajiban dan haknya itu, ya. Itu satu kesatuan, ya. Nah, contohnya di sini ada hak dan kewajiban terhadap energi. Contohnya, yang pertama, hak menggunakan listrik. Nah, kalau kita sudah menggunakan listrik, kita kan berhak, ya, menggunakan listrik, ya. Nah, setelah kita berhak, kewajiban kita apa? Yaitu membayar tagihan listrik. Karena kita sudah bisa menikmati listrik, bisa memanfaatkannya, berarti kita mempunyai kewajiban harus membayar tagihannya. Yang kedua, mendapat makanan dan minuman. Kalau kita sudah mengambil sesuatu, ya, misalnya dengan banyak, misalnya makanan dan minuman, kita wajib untuk menghabiskan makanan dan minuman tersebut. Kita tidak boleh memubadirkan, ya. Yang ketiga adalah manfaat sumber energi untuk kebutuhan manusia seperti hewan, tumbuhan, dan matahari. Yaitu kewajiban kita tidak merusak lingkungan dan merawatnya, ya. Nah, baiklah. Setelah tadi kita tegang karena mendengar materi yang agak berat, saatnya kita bersenang-senang, yaitu menyanyikan lagu Aku Anak Indonesia. Aku Anak Indonesia yaitu diciptakan oleh A.T. Mahmud, ya. Ingat, dalam kita menyanyi kita harus mengingat tinggi rendah nada, ya. Tinggi rendah nada yaitu kita memperhatikan tinggi rendahnya, panjang pendeknya nada. Nah, di sini dalam notasi angka atau not ditentukan dengan angka, ya. Dalam notasi angka, not ditentukan dengan angka. Not itu apa? Not itu ini. Nah, seperti not ini namanya not. Nah, ini disebut dengan ditentukan dengan angka. Misalnya 1 do, 2 re, 3 mi, 4 fa, 5 sol, 6 la, 7 si. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Nah, itu namanya not angka, ya. Jika terdapat tanda 1 titik di atas not, maka dinyanyikan lebih tinggi. Jadi misalnya ini, ada 1, di atasnya ada titik. Nah, itu berarti dinyanyikan dengan nada tinggi. Tetapi jika ada titik di bawah angka atau not, dinyanyikan lebih rendah. Itu, ya, ciri-cirinya, ya. Tinggi rendah nada jika ada titik di angka, di atas angka, dinyanyikan lebih tinggi. Tetapi jika ada tanda titik di bawah angkanya itu dinyanyikan lebih rendah, ya. Oke, setelah tahu tentang tinggi rendah nada, mari kita bernyanyi bersama-sama menyanyikan lagu Aku Anak Indonesia. Silahkan didengarkan, ya.
Anak-anak, itu adalah lagu Aku Anak Indonesia. Semoga kita bisa menghafalnya, kemudian bangga menjadi anak Indonesia ya. Alhamdulillah, selesai sudah perjumpaan kita hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat dan sampai jumpa di video Bu Arum selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.